Seorang gadis cantik pewaris perusahaan yang bernama Oh Hyung harus menghadapi banyak konflik dalam hidupnya di usianya yang masih terbilang muda. Perceraian kedua orang tuanya membuatnya harus berpisah dengan ibu dan kakaknya sejak 20 tahun yang lalu. Tak hanya itu, ia juga mengalami kebutaan akibat suatu penyakit. Namun titik terendah dalam kehidupannya adalah ketika sang ayah mengalami koma akibat penyakit jantung. Karena Tuan Oh tak bisa menjabat, tugas perusahaan dilimpahkan kepada tunangan Oh Hyung yang bernama Myung Ho. Sebelum Tuan Oh bertambah kritis, Myung Ho ingin melangsungkan pernikahan dengan Oh Hyung. Namun gadis itu tak setuju akan hal tersebut, terlebih ia masih belum percaya pada tunangannya dan seorang asisten pribadi yang bernama Nyonya Wang. Meskipun mengalami kebutaan, namun Oh Hyung mulai menyadari jika keduanya hanya berniat menguasai perusahaannya saja. Hanya satu pria yang bernama Tuan Jang yang bisa Oh Hyung percaya karena merupakan sahabat ayahnya sejak puluhan tahun silam. Keberadaan kakak kandung Oh Hyung yang bernama Oh So belum juga diketahui. Suatu ketika, Oh Hyung akhirnya mengetahui jika kakaknya memberinya kabar lewat sebuah surat. Tanpa pikir panjang, Oh Hyung segera menuju ke alamat sang pengirim. Oh So sendiri saat ini bekerja sebagai pelayan dan kerap menumpang tinggal di rumah seorang teman yang juga memiliki nama yang sama dengannya. Pria yang memiliki nama yang mirip dengan kakak Oh Hyung adalah seorang penipu ulung dalam bisnis gelap. Ia dikenal penakluk hati wanita karena penuh karismatik. Tujuan hidupnya hanyalah satu, yakni untuk bersenang-senang tanpa memikirkan memiliki keluarga di masa depan. Ia rupanya memiliki masa lalu yang kelam, di mana orang tuanya telah membuangnya sedari kecil. Kehidupan yang keras itulah yang membuat pria tampan ini mencapai titik kesuksesan, meskipun harus menghalalkan segala cara, termasuk memperdaya wanita kaya raya yang bernama Jin Sora. Hari itu, ia kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah Oh Hyung. Karena surat yang dikirim kakaknya mengantarkannya ke alamat tersebut. Karena kakak Oh Hyung sedang bekerja, Oh So lalu menawarkannya untuk menunggu di dalam rumah. Namun Oh Hyung menolak dan meminta Oh So membacakan suratnya itu. Isi surat tersebut sempat membuat Oh Hyung terharu karena sebentar lagi ia akan bertemu dengan kakaknya setelah lama berpisah. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari rumah sakit jika ayahnya sedang kritis. Di waktu yang bersamaan, Oh So juga mendapat masalah dengan tuduhan penggelapan dana gelap. Sebenarnya itu semua adalah jebakan dari Sora agar Oh So mendekam di penjara untuk sementara waktu. Karena saat itu Sora akan pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Melihat temannya dikejar polisi, kakak Oh Hyung panik dan berusaha membantunya. Namun sayang, pria itu justru tewas di tempat akibat tertabrak mobil. Oh Hyung tak mengetahui jika saat itu ia sudah sangat dekat dengan kakaknya yang sedang terluka. Namun, ia juga harus segera pulang menemui sang ayah. Di hari yang sama, Tuan Oh akhirnya menghembuskan nafas terakhir, begitu juga dengan putranya yang disemayamkan ala kadarnya karena tak tahu keluarga yang bisa dihubungi. 1 tahun kemudian, Oh So dibebaskan dari penjara akibat kasus penggelapan dana. Namun sampai saat ini, ia masih dikejar oleh seorang teman yang bernama Mochul yang meminta uangnya dikembalikan. Di tengah keputusasaannya, pengacara Jang mendapatkan informasi di manakah tempat tinggal kakak Oh Hyung berada. Suatu kebetulan, Oh So memang menempati rumah kecil milik mendiang kakak Oh Hyung karena kini ia tak memiliki tempat tinggal lagi. Karena memiliki nama yang sama, sempat terjadi kesalahpahaman di antara pengacara Jang dan Oh So. Pengacara mengira jika Oh So si berandalan adalah benar putra Tuan Oh. Menyadari hal tersebut, Oh So yang sedang dilema langsung mengaku jika dirinya adalah Oh So yang sedang pengacara cari. Karena belum siap untuk memulai sandiwara, Oh So meminta pengacara Jang untuk pergi dan berjanji akan menemuinya di lain waktu. Melihat kedatangan adik angkatnya yang bernama Jin Sung membuat Oh So sedikit panik. Ia pun segera membawanya masuk agar Jin Sung tak banyak bicara yang bisa menggagalkan semua rencananya. Jin Sung tak menyangka jika mendiang Oh So memang benar putra pemilik perusahaan ternama. Padahal dulunya mereka hanya menganggap jika Oh So hanya mengarang cerita. Meskipun berbahaya, pada akhirnya keduanya sepakat untuk menyamar setelah mengecek beberapa barang kakak Oh Hyung yang tertinggal di rumahnya. Seorang teman dekat Jin Sung yang bernama Hisun juga bersedia membantu keduanya.
karena tak ingin mereka dalam bahaya akibat tak bisa membayar hutang dalam waktu 3 bulan ke depan. Keesokan harinya, Oso memulai sandiwara dengan menyewa sebuah mobil mewah. Ia pun mencari informasi tentang mendiang kakak Ohyong sewaktu kecil, termasuk ibu kandungnya yang telah tiada. 이 사람은 누구? Di lain sisi, Tuan Jang memberitahu Ohyong jika kakaknya sudah bisa ditemui. Mendengar hal tersebut, Ohyong pesimis jika Nyonya Wang bisa menerima kehadiran kakaknya, karena selama 20 tahun ini Nyonya Wang lah yang selalu mengasuh dan membantunya dalam segala hal. Meskipun pernah menjadi selingkuhan ayah Ohyong, namun Nyonya Wang tak pernah dinikahi oleh Tuan Oh. Ia hanya diberi kepercayaan untuk mengatur segala kebutuhan keluarganya. Singkat cerita, Oso dan kedua temannya bersiap menuju perusahaan PL Group dan berniat berkeliling sebelum memutuskan untuk menemui Tuan Jang. Di parkiran gedung perusahaan, mobil yang mereka tumpangi nyaris bersinggungan dengan mobil Myung Ho. Karakter Jin Sung yang sedikit emosian sempat membuat Oso menengahi pertikaian karena ia khawatir jika pria tersebut memiliki jabatan yang penting dalam perusahaan. 뭐가 죄송해 형은. 우리가 보고도 그래? 못 봤으니까 그러지. Setibanya di rumah, Oso mulai belajar tanda tangan kakak Ohyong dan mempersiapkan dokumen palsu untuk memperkuat identitasnya sebagai pemilik restoran pizza. Tak hanya itu saja, Haesun bahkan mempersiapkan denah rumah keluarga Tuan Oh agar mereka tak kebingungan saat datang berkunjung. Oso baru teringat jika 1 tahun yang lalu ia pernah bertemu dengan Ohyong sehingga menduga jika gadis itu sulit dimanipulasi meskipun ia buta. Karena tak ada satupun keluarga Ohyong yang tinggal di Korea, membuat rencana Oso semakin lancar. Saat datang ke rumah mewah milik keluarga Tuan Oh, Oso terlihat tenang dan tak ada kesulitan ketika menghadapi kecurigaan Nyonya Wang tentang latar belakangnya. Kedatangan Myung Ho juga membuat mereka sangat terkejut dan semakin was-was karena Myung Ho bertanya tentang sebuah luka bakar yang pernah Oso alami saat ia masih kecil. Ternyata semalaman Oso sengaja melukai tangannya sendiri agar sandiwaranya terlihat rapi. Di depan keluarga Ohyong, Jin Sung sengaja menumpahkan minuman ke arah pakaian Oso agar bekas luka itu terpampang jelas. Demi meyakinkan mereka, Oso mengeluarkan sebuah benda peninggalan kakak Ohyong yang selalu diletakkan di atas piano. Melihat kakaknya datang, Ohyong masih bersikap dingin karena ia kecewa mengapa 1 tahun yang lalu kakaknya tak pernah datang di saat kondisi sang ayah tengah kritis. Saat itu Ohyong menjelaskan jika Oso tak bisa mewarisi sepeser pun harta tanpa persetujuannya. Ternyata tak semudah itu menaklukkan hati Ohyong, apalagi untuk mendapatkan hartanya. Wanita itu cukup sulit untuk didekati, bahkan saat itu ia selalu menolak kedatangan Oso. Berkali-kali ia meminta Oso untuk pergi karena merasa sakit hati mengapa sang kakak tak menanyakan kondisinya yang kini telah buta. Saat Ohyong berpisah dengan kakaknya, wanita itu memang masih bisa melihat. Di malam harinya, Oso memutuskan untuk menginap di rumah itu selama 3 bulan, sampai ia bisa menaklukkan hati Ohyong. Ia berbohong akan pergi ke Italia setelah urusan keluarganya selesai. Selama 3 bulan ini, Oso akan memanfaatkan waktu untuk mengambil harta yang setidaknya cukup demi membayar banyaknya hutang. Selama 3 bulan ini, Oso akan memanfaatkan waktu untuk mengambil harta Ohyong setidaknya cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Di luar dugaan, Mo Chul di malam itu datang dan memberi pelajaran kepada Oso agar ia cepat membayar hutang. Tak ingin Oso terluka, Haesun berkata jika saat ini Oso adalah putra pemilik grup PL sehingga uang miliaran pun bisa ia dapatkan. Semalaman menginap di rumah itu, Oso mulai mendekati Ohyong dan mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Tak sengaja, ia memergoki Ohyong ketika sedang berganti pakaian yang membuatnya semakin canggung. Ohyong selalu menghindari Oso, bahkan saat makan siang berlangsung. Oso rupanya ingin menggunakan trik yang berbeda untuk menaklukkan hati Ohyong. Bukannya membujuknya dengan cara yang hangat sebagai seorang kakak, namun ia sengaja memberikan sedikit gertakan karena biasanya gadis kaya raya akan mudah didapatkan dengan cara seperti itu. Menyadari Oso berusaha mendekatinya, lagi-lagi Ohyong menolak untuk berbicara dengannya. Oso lalu membahas mengenai kehidupannya yang selama ini jauh dari kata mewah. Di saat Ohyong hidup bak putri yang bisa mendapatkan apa saja yang ia inginkan.
Oso berusaha meyakinkan Oh-yong jika tujuannya saat ini bukanlah tentang uang. 그럼 나도 돈 얘기 좀 하지. Dari hari ke hari, selalu gagal tak membuat Oso menyerah. Suatu ketika ia mengikuti semua agenda rutin Oh-yong dan setelahnya Oso sengaja meminta bantuan teman Oh-yong yang bernama Mira. Tanpa diduga, sebuah kejadian membuat Oh-yong panik karena ia kehilangan tongkatnya. Sempat ia terjatuh ke dalam kolam karena tak tahu arah dan tak ada satupun yang membantu. Oso yang melihat kejadian itu pun segera menolong Oh-yong, meskipun Oh-yong sedikit ragu untuk menerima uluran tangan pria itu. Saat keduanya berada di sebuah stasiun kereta, terlihat mengawasi keberadaan Oso yang diketahui sedang menipu anak konglomerat. 돈 많은 동생이 생겼다고? Mengetahui Oh-yong bersama Oso membuat Nyonya Wang panik dan memarahi Mira karena tak becus dalam menjaga Oh-yong. Setibanya di rumah, Oh-yong justru tak nafsu makan karena Nyonya Wang memarahi sahabatnya. Nyonya Wang berusaha menjelaskan betapa pentingnya perannya dalam hidup Oh-yong yang sudah membersamainya sejak 20 tahun yang silam. Kesombongan Nyonya Wang yang menyebutnya sebagai wali membuat Oh-yong merasa risih. Ia menyebut jika wali sama saja seperti karyawan yang bisa saja diganti dan dipecat sesuai keinginannya. 제가 원하면 언제든지. Sementara itu di lain tempat, Myung-ho mulai terganggu dengan kemunculan Oso. Ia menganggap pria itu tak tulus menyayangi Oh-yong. Namun saat itu, Tuan Jang tak begitu menanggapi. Terlebih Myung-ho sendiri juga hanya mencintai Oh-yong karena hartanya saja. Saat berbincang di kamarnya, Oh-yong mulai sedikit curiga dengan cara berbicara Oso yang terdengar familiar. Ia pun bertanya apakah Oso adalah pria yang pernah ia temui 1 tahun yang lalu. Kebiasaan Oso yang dianggapnya kerap menggertakkan gigi juga dianggapnya sangatlah aneh. 혹시 너? Ketika Oso berusaha meyakinkan Oh-yong, sempat Oh-yong meraba bekas luka bakar yang ada di tangan pria itu. Oh-yong bahkan menolak pemberian kalung dari Oso dan meminta barang lain yang sangat ia inginkan sejak kecil. Mendengar hal tersebut, Oso pun kebingungan benda apakah yang dimaksud. Terlebih kakak Oh-yong sudah tiada, sehingga sangat mustahil menanyakan hal tersebut pada orang yang sudah meninggal. 뭘 사가지고 오겠다면서 갔는데. Sementara itu, Jin-sung memergoki seorang karyawan yang sedang mengambil pisau cukur milik Oso untuk melakukan tes DNA. Oso pun meminta bantuan Jin-sung dan Hee-sun untuk mengganti alat cukur tersebut dengan milik kakak Oh-yong. Ketika menemani Oh-yong dan Mira berolahraga, Oso kembali dihampiri oleh Mo-chul, seolah pria itu ingin uangnya cepat dikembalikan dengan cara apapun. Mendengar alasan Oso, Mo-chul yakin jika pria itu mulai bersimpati kepada Oh-yong yang mengalami kebutaan. 역시 넌 머리가 좋아. Sementara Oso pergi, Nyonya Wang berusaha menggeledah isi tas untuk mencari kartu identitasnya. Namun saat itu, ia tak menemukan sesuatu yang janggal. Ia justru dipergoki oleh Oso yang sebelumnya telah memasang kamera CCTV di kamarnya. Sadar perbuatannya tak sopan, Nyonya Wang segera meminta maaf kepada Oso, meskipun ia masih belum yakin terhadap pria itu. Saat seorang diri berjalan di tengah cuaca bersalju, seorang tetangga yang bernama Jung Tae mengenali Oso sebagai teman lamanya. Tentu saja Oso harus berakting agar penyamarannya tidak mencurigakan. 한때 너의 그 정신적 지주 중태형. Sementara itu di rumahnya, Oh-yong mengundang pengacara Jang untuk menjadikan Oso sebagai wali resminya. Saat itu Nyonya Wang keberatan karena selama ini alasan Oh-yong mendapatkan kekuasaan karena Nyonya Wang yang diakui sebagai wali, sehingga pemegang saham selalu memberikan dukungan. Oh-yong lalu menyindir soal kematian ayahnya yang terjadi secara tak wajar, serta pengobatan tumor otak yang ia derita yang tidak kunjung tuntas. Hal itu pun membuat Nyonya Wang semakin terkejut. 고작 그렇게 대접하다니. 그죠? Di malam harinya, Oso melihat Oh-yong berjalan seorang diri menuju ke sebuah bangunan rumah kaca. Di dalam bangunan itu berisi dokumentasi saat Oh-yong dan kakaknya masih kecil yang begitu membahagiakan. Ketika mengikuti Oh-yong ke tempat tersebut, keberadaan Oso dicurigai oleh Oh-yong karena ia mendengar suara langkah kaki. Di lain tempat, Hee-sun dan Jin-sung berhasil menukar pisau cukur yang akan diperiksa oleh Myung-ho, sehingga nantinya hasil DNA Oh-yong dan kakaknya tentu saja identik. Pengintaian Oso saat itu masih aman karena ada seekor kucing yang membuat perhatian Oh-yong teralihkan.
Oso akhirnya terjebak di dalam rumah kaca karena Oh Hyong menguncinya dari luar. Ia pun menelpon Hae-sung untuk meminta bantuan. Sembari menunggu kedatangan Hae-sun, Oso kembali memutar video Oh Hyong yang berisi curhatan hatinya. Ternyata puluhan tahun silam, Nyonya Wang tak pernah sekalipun mengobati penyakit Oh Hyong ketika keduanya sedang berada di Jepang. Beberapa saat kemudian, Hae-sun datang karena kunci yang Oh Hyong miliki sangatlah mudah untuk dibuka paksa. Ia menyobek foto Oh Hyong dan kakaknya saat masih kecil yang saat itu memperlihatkan bekas luka tangan yang ternyata ada di bagian sebelah kiri. Padahal sebelumnya, Oso dengan sengaja membuat luka baru di tangan kanannya. Hae-sun menceritakan perjuangannya saat menukar pisau cukur milik Oso dengan milik kakak Oh Hyong, sehingga identitas Oso masih tetap aman. Keesokan harinya, Oso memasang lonceng di jendela kamar Oh Hyong. Saat itu, ia tak mengetahui jika Oh Hyong sedang menahan rasa sakit kepala di kamar mandi. Sampai saat ini, Oh Hyong memang masih diam dan tak pernah mengeluh soal penyakitnya. Sengaja Oso meminta Hae-sun untuk membawakan beberapa bunga agar mereka bisa menanamnya di rumah kaca sesuai dengan hobi ibu Oh Hyong saat ia masih hidup. Di kantornya, Myung-ho berbincang dengan Nyonya Wang mengenai kecurigaan dokter tentang barang pribadi Oso yang kemungkinan sudah tak dipakai sejak 6 bulan lalu. Agar mendapatkan hasil yang lebih valid, Myung-ho berniat memaksa Oso untuk melakukan cek darah. Meskipun saat itu Nyonya Wang ragu jika Oso akan menyetujuinya. Ia pun mulai curiga saat membaca surat dari kakak Oh Hyong beberapa tahun lalu yang menyebut jika ia memiliki seorang sahabat dengan nama yang sama. Setelahnya, Nyonya Wang menemui seorang rekan bisnis yang tak lain adalah Sora yang baru saja kembali dari Amerika. Di tengah perbincangan tersebut, Sora mendapat kabar mengenai keberadaan Oso yang selama ini telah pindah rumah. Suatu hari, Mira meminta bantuan Oso untuk membujuk Oh Hyong agar mau datang ke pesta di kedai milik Jong Tae. Ternyata Oso baru mengetahui jika Jong Tae lah yang menyebabkan luka bakar di tangan kakak Oh Hyong saat masih kecil. Hal itu juga membuat Jong Tae dan Oso masih bermusuhan sampai keduanya dewasa. Namun menurut ingatan Jun Tae, luka yang Oso alami ada di bagian tangan kiri. Tiba-tiba Myung-ho datang menjemput Oh Hyong ke acara itu. Ia meminta izin pada Oso karena akan menikahi Oh Hyong dalam waktu cepat. Ia juga meminta Oso untuk segera meninggalkan rumah Oh Hyong karena dirinya merasa tak nyaman. Oso akhirnya pulang lebih dulu karena menganggap Oh Hyong akan lebih leluasa ketika berkumpul bersama sahabat dan juga tunangannya. Di dekat kedai, barulah Oso tersadar jika jalanan tersebut adalah tempat kenangan antara Oso dan Jun Tae saat keduanya membeli permen kapas di sebuah toko kecil. Dari imajinasinya, seolah tergambar saat mereka masih kecil di mana Oh Hyong menangis terseduh-seduh karena Oso tak membelikannya permen kapas. Oso akhirnya kembali ke kedai dan menjemput Oh Hyong. Ia memberikan benda tersebut yang membuat Oh Hyong sangat terharu karena ternyata Oso bisa mengungkap teka-tekinya selama ini. 기억했구나. Di hari itu, Oh Hyong ingin pergi ke sebuah sungai yang sering ia datangi bersama mendiang ibunya dulu. Awalnya Oso tak mengetahui sungai tersebut dan berusaha mengalihkan perbincangan. Namun setelah mengingatnya, Jin Sung pernah bercerita di manakah letak abu kakak Oh Hyong di larung yang ternyata di sungai yang sama. Oh Hyong sangat bahagia sekaligus terharu ketika merasakan hembusan angin dan suara gemercik air yang selalu ia rindukan. Seolah momen bersama ibu dan kakaknya kini terulang kembali. Tanpa sadar, Oh Hyong berjalan hingga memasuki sungai dan nyaris tenggelam jika Oso tak cepat menolongnya. Perilaku Oso saat itu ternyata sama persis dengan apa yang dilakukan kakak Oh Hyong dulu. Ia menggendong Oh Hyong hingga ke daratan. Untuk pertama kalinya, Oh Hyong menyentuh wajah pria yang dianggapnya sebagai kakak kandung yang telah lama menghilang. 얼굴 한번 만져보자. Karena kecewa dengan sikap Oso, Myung-ho mendatangi rumah pria itu yang tercantum di dalam kartu namanya. Namun ternyata rumah mewah tersebut sudah diambil alih oleh Mochul. Ternyata Mochul sempat melihat Myung-ho ada di koran ketika bertunangan dengan putri pewaris grup BL. Menyadari pria itu mencurigai identitas dua orang yang bernama Oso. Akhirnya Mochul pun merasa harus melindungi temannya itu. Terpaksa ia pun berbohong jika pria yang ada di tengah dalam sebuah foto adalah benar Oso, putra pemilik grup BL. 잊어봤네 나도 이걸.
Setelah Myung-ho pergi, Mochul menghubungi Oso jika ia baru saja menyelamatkan kehidupannya. Mochul kembali mengingatkan Oso jika jatuh tempo pembayaran hutang tinggal 2 bulan lagi. Di malam itu, Oh Hyung mengajak Oso menginap di sebuah villa pribadi karena ia merasa nyaman bisa terus bersama sang kakak. Sebenarnya Oso merasa canggung untuk menginap bersama Oh Hyung, namun akhirnya ia terpaksa menuruti permintaan gadis itu, bahkan untuk sekedar memeluknya hingga terlelap. Terlihat betapa besar harapan Oh Hyung pada kakaknya agar selalu berada di sisinya di saat usianya yang sudah tak lama lagi akibat tumor yang bersarang di kepalanya. Menghirup udara malam dan berkendara menggunakan motor membuat Oh Hyung merasa menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Ia pun teringat kembali pada momen bersama sang ibu. Berbeda dengan Oso yang justru meneteskan air mata karena mengingat kematian mantan pacarnya yang bernama Hiju saat ia menggunakan sepeda motor. Karena terlalu sibuk seharian bersama Oh Hyung dan minum soju bersama, Oso justru lupa jika hari ini adalah hari peringatan kematian Hiju. Padahal baik Jin Sung dan Hee Sun yang juga adik kandung Hiju sudah mempersiapkan acara tersebut. Berkali-kali keduanya menghubungi Oso namun tak kunjung menjawab. Saat itu Oh Hyung sangat penasaran dengan cinta pertama Oso. Pria itu pun akhirnya menceritakan tentang Hiju, wanita yang ia cintai di usia 19 tahun yang rela meninggalkan keluarga demi Oso yang seorang pengangguran. Keesokan harinya, barulah Oso menerima panggilan telepon dari Jin Sung dan menyuruhnya pergi ke sebuah tempat yang mengingatkannya pada Hiju. Dari telepon tersebut terdengar jika Hee Sun sangat kecewa kepada Oso, seolah ia melupakan kesalahannya yang telah menyebabkan kakaknya tewas. Oso lalu meminta Nyonya Wang menjemput Oh Hyung karena ia harus segera datang ke makam Hiju yang sampai saat ini masih ia cintai. Tanpa sadar, Oso bahkan membentak Oh Hyung karena gadis itu terlalu banyak bertanya. 차가워. 왜 그래? 조용! Ternyata saat Hiju tewas, ia sedang mengandung anak Oso. Namun saat itu, Oso justru menolaknya dan berniat meninggalkannya begitu saja. Saat itu Hiju yang tak ingin kehilangan sang kekasih mengejarnya menggunakan motor. Hingga tak sadar ada truk yang melaju ke arahnya. Peristiwa memilukan itu pun tak hanya disaksikan oleh Oso, namun juga oleh Mochul yang sebenarnya sangat mencintai gadis itu. Setelah mengenang peristiwa tersebut, terjadi perkelahian di antara keduanya karena setelah merelakan Hiju pada Oso, wanita itu justru dicampakkan begitu saja oleh Oso. Mochul menyesal mengapa ia menyerahkan seorang gadis bernama Hiju kepada Oso yang jelas-jelas bukan pria bertanggung jawab. Mochul lalu memberikan sebuah kapsul yang mematikan jika Oso menyesali perbuatannya itu, atau jika suatu saat Oso ingin menghabisi Oh Hyung demi menguasai hartanya secepat mungkin. 내가 너한테 주는 마지막 선물이라고 생각해. Di lain tempat, pengacara Jang memberikan surat wasiat milik Oh Hyung yang sudah diganti, yang mana Oh Hyung meminta sebagian asetnya diberikan kepada Oso jika ia sudah tiada. Meskipun tahu jika posisinya semakin terancam karena hanya mendapatkan sedikit saham perusahaan, Nyonya Wang tetap bersikap profesional dalam bekerja. Saat itu ia menerima tugas dari Oh Hyung untuk mencari seorang pria yang ia temui di apartemen Oso 1 tahun silam. Setelah Oso kembali ke rumah, Oh Hyung menemuinya dan bertanya apakah yang sebenarnya terjadi karena Oso mendadak berubah sikap kepadanya. Mendengar cerita Oso tentang kehilangan sang kekasih dan sebuah obat yang bisa menghilangkan rasa sakit, Oh Hyung merasa jika kapsul tersebut justru sangat ia butuhkan. Ia memohon kepada Oso untuk memberikan kapsul tersebut padanya. Di malam itu, Oh Hyung tak bisa tidur dengan tenang sehingga meminta Oso untuk tidur bersamanya. Permintaan konyol itu pun sontak ditolak oleh Oso karena meski keduanya kakak beradik, namun sangat tidak etis dilakukan ketika sudah dewasa. Pada akhirnya, Oso menghampiri Oh Hyung karena ia juga tak bisa menyalahkannya yang sejak kecil kesepian dan seringkali menderita insomnia. Oh Hyung lalu meminta pendapat Oso mengenai tunangannya yang sebentar lagi akan menjadi suami. Ia juga memberikan surat wasiat kepada Oso yang kemudian ditukar dengan sebuah janji jika kini keduanya adalah pemilik kapsul tersebut. Sementara itu di tempat kerjanya, Mochul kini didesak oleh Tuan Kim mengenai hutang Oso yang belum juga dilunasi. Keesokan harinya, Hee Sun mendatangi kediaman Oh Hyung dengan penuh emosi.
Jin Sung yang juga menginap di rumah itu pun dibuat terkejut ketika mengetahui Hisul menerobos masuk ke kamar dan melihat Oso tidur dengan Oh Hyung satu ranjang. Saat itu Jin Sung harus menenangkan Haisun yang merasa kesal karena Oso melupakan hari kematian kakaknya. Haisun justru mengajak Oh Hyung ke sebuah kafe dan memberitahunya tentang tujuan Oso datang ke dalam kehidupannya. Meski merahasiakan tentang jati diri Oso yang sebenarnya, namun saat itu Haisun berkata jika Oso saat ini terlilit banyak hutang dan berniat menipu Oh Hyung. Beberapa saat kemudian Jin Sung datang dan segera membawa Haisun pergi dari kafe. Oso merasa lega karena Haisun masih bisa mengendalikan diri. Setelah mengetahui jika Oso membutuhkan banyak uang, Oh Hyung meninggalkannya dan pulang sendirian. Oso memahami alasan Haisun yang bisa senekat ini karena ia cemburu buta. Ia hanya ingin Oso fokus pada tujuan demi mendapatkan uang tersebut. Karena masih penasaran tentang pria yang pernah ia temui 1 tahun yang lalu, Oh Hyung meminta bantuan kepada Myung Ho untuk mencari tahu siapakah sahabat kakaknya yang pernah tinggal di apartemen mewah. Keduanya lalu minum di sebuah kafe hingga mabuk berat. Terlihat Myung Ho justru tak menanggapi ucapan Oh Hyung karena ia sibuk membalas pesan dari seorang wanita selingkuhan. Di malam itu, ia meminta Oso untuk datang menjemputnya. Sebenarnya, Oso sudah mengetahui jika Myung Ho berselingkuh, namun ia enggan memberitahu Oh Hyung karena tak ingin wanita itu sakit hati. 영희가 자기를 데리러 오라고 해서. Selama perjalanan, Oh Hyung terlihat kecewa karena dari sekian banyak orang yang ada di sisinya, tak ada satupun yang bisa dipercaya yang membuat hidupnya seakan tak berarti lagi. Ia memberitahu sebuah cara agar Oso segera mewarisi hartanya, yakni dengan menghabisinya saat itu juga melalui rekayasa peristiwa kecelakaan. Menyadari betapa menderitanya kehidupan Oh Hyung membuat Oso merasa bersalah hingga ia tak kuasa untuk menipunya lebih lama lagi. 난 지금이라도 널 죽일 수 있어. Keesokan harinya, saat Oh Hyung dan Nyonya Wang tak ada di rumah, Oso memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuka berangkas yang dimaksud. Tak diduga, ternyata Oh Hyung pulang lebih cepat karena ia membatalkan janji temu dengan keluarga Myung Ho. Kembalinya Oh Hyung dan Nyonya Wang tak disadari oleh Oso hingga ia bersembunyi di balik pintu saat Nyonya Wang mengantar Oh Hyung untuk beristirahat. 병원에 안 가봐도 되겠니? 네. Keberadaan Oso di kamar itu pun diketahui oleh Nyonya Wang. Namun anehnya, wanita itu justru membantu Oso untuk keluar dari sana tanpa diketahui oleh Oh Hyung. Saat itu, Oso beralasan jika ia masuk ke kamar Oh Hyung untuk mencari buku hariannya. Oso mencurigai identitas Nyonya Wang yang sebenarnya dan penyakit apa yang sebenarnya Oh Hyung derita serta pengobatan apa yang sudah gadis itu jalani. 영희 일기장이 필요했습니다. Ternyata fakta Oso memiliki hutang 7 miliar sudah Nyonya Wang ketahui karena selama ini Mira lah yang bertugas menjadi mata-matanya. Nyonya Wang lalu memberikan tawaran yang menurutnya sepadan. Ia akan memberikan uang tersebut asalkan Oso meninggalkan Oh Hyung saat ini juga. Oso menolak tawaran tersebut dan berkata jika Nyonya Wang telah salah menilainya. Ia tak menyangka jika di hari itu juga Nyonya Wang memindahkan berangkas ke lain tempat. 그제야는 못 들은 걸로 하자. Mengira misi Oso akan sukses, Jin Sung dan Hae Sung bergegas pergi dari tempatnya dan berniat untuk kabur. Namun Oso memberitahu jika ia gagal membuka berangkas dan melarang keduanya untuk menghubunginya sementara waktu. Mengetahui Oso menolak tawaran uang tersebut, Jin Sung tak habis pikir dan berniat memintanya langsung kepada Nyonya Wang. Oso tak tergiur dengan uang itu karena ia tak ingin masuk ke dalam jebakan Nyonya Wang yang tentunya bisa mengantarkannya ke kantor polisi jika ia adalah kakak Oh Hyung palsu. Ia justru berniat mengancam Nyonya Wang yang diduga menggunakan kekayaan keluarga Tuan Oh sesuka hati melalui bukti rekaman video Oh Hyung. Tanpa Nyonya Wang dan Oso ketahui, Oh Hyung sendiri sedang merasakan sakit dan berusaha mencari kapsul milik Oso. Di sore itu, berangkas Oh Hyung benar-benar dipindahkan. Sepertinya karena menyukai Nyonya Wang, Tuan Jang kini juga terpengaruh dan memberitahu Oh Hyung jika di rumah suasana tak aman lagi. Meski ia membawa Oso ke kehidupan Oh Hyung, namun kini ia justru memintanya agar tak terlalu percaya kepada pria itu. Menyadari Mira hanya berpura-pura tulus kepadanya, Oh Hyung semakin frustasi setelah mengetahui jika selama ini Mira dibayar hanya untuk memata-matainya.
여기 있는 내 친구 미라도. Saat ada waktu luang, Oso kembali ke ruang kaca untuk melihat video lama Ohyong. Dari situlah ia mengetahui jika Ohyong sengaja tak diobati dan sengaja dikurung di rumah agar merasa kesepian. Sehingga ia menganggap hanyalah Nyonya Wang satu-satunya orang yang berarti dalam kehidupannya. Namun yang lebih membuat Oso terharu adalah saat mendengar betapa Ohyong berharap pada kakaknya untuk membalas semua perbuatan licik Nyonya Wang selama ini. Oso pun menganggap jika ia harus membantu menyelamatkan kehidupan Ohyong yang kini sebatang kara. 날 이렇게 만든 당신. Di lain tempat, Nyonya Wang ternyata berencana memenjarakan Oso jika terbukti ia adalah penipu. Nyonya Wang bahkan mengecek sidik jari Oso yang tertempel di lukisan kamar Ohyong karena masih penasaran dengan identitasnya. Meskipun benar Oso kakak Ohyong, namun ia juga tetap akan menyingkirkannya karena Oso dianggap sebagai pengganggu. Namun Tuan Zhang akan tetap memenuhi janjinya pada mendiang Tuan Oh dan tak mungkin menyingkirkan Oso begitu saja, meskipun ia datang hanya karena masalah uang. Kembali pada Oso dan Ohyong. Pria itu sadar jika kapsul yang ia simpan telah hilang dari lacinya. Ia pun berusaha memintanya kembali pada Ohyong karena benda tersebut sangat berbahaya. Oso membujuk Ohyong agar bersedia berobat secara tuntas. Ia seolah mengabaikan kekhawatiran jika Ohyong sembuh, maka kedoknya juga bisa terbongkar. Keduanya berencana mengajak Jinsung dan Haesun liburan bersama. Oso ingin membahagiakan Ohyong dengan melakukan hal yang terbilang jarang dilakukan oleh orang buta. Ternyata kedekatan Sora dan Oso juga diketahui oleh Myungho. Ia sengaja mendekati gadis tersebut untuk mencari tahu silsilah keluarga Oso. 오늘 절 만나자고요? Hari itu bertepatan dengan Ohyong yang membeli hadiah untuk Oso karena sebentar lagi pria itu akan berulang tahun. Di lain tempat, Mochul akhirnya bertemu dengan Sora. Ia memberitahu Sora jika Oso kesayangannya sedang menyamar sebagai pewaris grup PL demi membayar semua hutang. Setelahnya, Sora menuju ke mall karena harus bertemu dengan Myungho. Tiba-tiba, Ohyong merasa sakit kepala dan nyaris pingsan hingga pelayan mall menelpon Oso untuk datang menjemputnya. Tak diduga, Sora yang akan bertemu dengan Myungho melihat kejadian itu. Seorang dokter memeriksa Ohyong dan berkata jika Ohyong menolak pemeriksaan lebih lanjut. Setelah ia sadarkan diri, Oso pun sedikit menjelaskan tentang kondisi Ohyong yang menderita tumor otak. Seorang dokter memeriksa Ohyong dan berkata jika Ohyong menolak pemeriksaan lebih lanjut. Oso pun sedikit menjelaskan tentang kondisi Ohyong yang menderita tumor otak. Dokter itu menyarankan Oso agar segera membawa Ohyong ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Ternyata Ohyong tak ingin dirawat di rumah sakit karena ia merasa trauma dengan kejadian sebelumnya, hingga ia ingin melakukan banyak hal sesuai keinginannya selagi ia masih mampu. Ia berjanji akan menemui dokter jika rasa sakit itu kembali datang. Sementara Jinsung dan Haesun yang diperintahkan mengawasi Myungho memberi laporan jika Myungho terlihat bertemu dengan Sora. Sebagai brand ambasador produknya, Myungho ternyata sudah menyelidiki kehidupan Sora termasuk kisah asmaranya dengan Oso. Namun saat itu Sora mengatakan jika ia memang benar tergila-gila dengan pewaris grup PL tersebut. Sora juga mengatakan jika pria yang ada di sebelah Oso sudah lama meninggal. Mendengar ucapan Sora, Myungho membatalkan kerjasamanya karena menganggap hubungan skandal percintaan Sora bisa mengganggu citra perusahaan. Sepulangnya dari mall, Jinsung dan Haesun justru berhasil memergoki Myungho sedang bermesraan dengan seorang wanita. Singkat cerita, sisa waktu Oso di rumah Ohyong tinggal 1 bulan lagi. Pernah suatu ketika Ohyong sengaja membuat roti ulang tahun untuk hari spesial kakaknya. Perhatian itu pun membuat Oso sangat bahagia karena sedari kecil ia tak pernah dicintai atau dianggap oleh seseorang. Oso bahkan mengajak Ohyong menaiki kereta gantung yang selama ini ia inginkan namun tak pernah mendapatkan izin dari Nyonya Wang. Ohyong merasa menemukan kebahagiaan, begitu juga dengan Oso yang belum bisa membedakan apakah ini hanya perasaan sesaat atau benar ia mulai mencintai Ohyong. Sempat Oso ingin mencium Ohyong sebagai pria dewasa, namun ia urung lakukan. Dalam suatu acara pesta, Ohyong memperkenalkan Oso sebagai kakak kandungnya di depan para pemegang saham. Ternyata Nyonya Wang sengaja mengundang Sora dalam acara itu agar memancing reaksi dari Oso.
Berpindah pada Haesun yang mulai merasakan perhatian dari Jin Sung. Pada akhirnya, ia pun menganggap jika pria itu layak mendapatkan cintanya ketimbang ia harus sakit hati karena menyukai Oh So. Seperti biasa, keduanya masih mengawasi Myung Ho dalam acara rapat. Saat itu, Tuan Jang mendapat informasi dari Jong Tae jika Oh So bukanlah koki restoran pizza, melainkan penjudi di daerah Jongnam-dong. 오수가 이탈리안 셰프가 아니고 Seusai acara, Myung Ho memerintahkan orang untuk mengawasi kemanakah Sora dan Oh So pergi. Melihat Sora yang selalu mengganggunya, Oh So justru menelpon seseorang yang bernama Kim yang tak lain adalah pacar Sora. Ia meminta Sora untuk berhenti mengejarnya. Sementara Oh Yong sendiri justru pulang lebih cepat karena ia mengaku harus minum obat setelah merasa tak enak badan. Saat itu Oh So panik karena khawatir jika obat yang Oh Yong maksud adalah kapsul mematikan yang kini ada di tangannya. Oh So segera menyusul Oh Yong yang ternyata sudah berada di dapur rumahnya sembari menggenggam kapsul dengan kondisi berkeringat dingin dan menahan sakit. Saat itu Oh So tak bisa mengatakan jika obat tersebut justru berisi racun mematikan. Namun ia hanya mengalihkan perhatian Oh Yong dengan membuang isi obat tersebut saat jatuh ke kolong meja. Sempat Oh Yong merasa ada yang aneh karena kapsul tersebut sepertinya kosong, namun ia tetap harus menelannya. Tanda tanya pun muncul dalam benaknya, mengapa Oh So membuang obat yang dikatakannya adalah obat yang bisa membuatnya nyaman. Beberapa saat kemudian, Oh So dikejutkan dengan bel berbunyi yang ternyata adalah Sora yang sudah ada di luar pagar. Oh So memintanya untuk menunggu di suatu tempat karena ia harus lebih dulu menenangkan Oh Yong. 집 근처에 있어. 내가 나갈게. Ia kemudian menelpon Mira dan memintanya menjaga Oh Yong sepanjang malam. Setelah Oh So pergi, barulah Oh Yong mengambil isi obat yang tercecer di lantai dan menyimpannya kembali pada botol kecil. Setelah Mira datang, Oh Yong memintanya untuk merahasiakan keadaannya kepada Nyonya Wang, seolah semua baik-baik saja. Mira meminta maaf karena sempat bekerja sebagai mata-mata Nyonya Wang dan pernah berbohong pada Tuan Jang mengenai penyakit Oh Yong. Namun sebenarnya jauh dalam hati Mira, ia sangat menyayangi Oh Yong. Mulai saat itu pun ia berjanji akan selalu setia kepada Oh Yong. Akhirnya Oh So menemui Sora di suatu tempat karena rasa cintanya yang begitu besar kepada pria itu. Sora bersedia membantunya untuk membayar hutang, asalkan dalam waktu 3 hari Oh So meninggalkan rumah Oh Yong. Oh So tak percaya begitu saja, mengingat Sora juga pernah mengelabuinya. Di lain tempat, Tuan Jang menemui seorang detektif di daerah Jongnam-dong untuk menanyakan penjudi di daerah tersebut. Sepertinya detektif itu pun sudah disuap oleh Oh So, sehingga pria itu berkata jika Oh So sudah berubah dalam waktu 1 tahun ini. Setibanya di rumah, Nyonya Wang terlihat khawatir dengan keadaan Oh Yong. Ia pun curiga karena Mira berkata jika Oh Yong baru saja makan dan minum obat. Namun pada kenyataannya, seorang pelayan bersaksi jika Oh Yong tak makan 1 suap pun bubur yang ia buat. Keesokan harinya, Oh Yong yang penasaran mendatangi seorang teman yang bekerja di perusahaan farmasi. Hal itu pun ia tunjukkan untuk mengecek kandungan obat yang Oh So berikan. Betapa terkejutnya Oh Yong setelah mengetahui jika obat tersebut adalah racun yang sangat berbahaya yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. 너한테 그 약 준 인간 누구니? Suatu malam, Haesun dan Jin Sung berhasil mendapatkan bukti perselingkuhan Myung Ho dengan seorang wanita. Nyonya Wang kini mulai terang-terangan dan meminta Oh Yong serta Oh So untuk menjalani tes DNA. Meskipun pernah melakukan tes dengan barang-barang pribadi Oh So, namun Nyonya Wang merasa ada kejanggalan. Ia pun mengingatkan Oh Yong jika sebentar lagi akan ada pemilihan prestir yang baru. Saat itu, Oh Yong masih yakin jika Oh So adalah kakak kandungnya karena pria itu bisa mengingat semua kenangan di masa lalu yang tak bisa dipalsukan. Setelah mengetahui kandungan obat tersebut, Oh Yong berniat menemui Mochul berbekal kartu nama yang diberikan oleh Myung Ho. Keduanya pun berjanji temu di tempat kerja Mochul yang tak lain adalah sebuah klub malam. Karena kondisi Oh Yong yang buta, ia sempat diganggu beberapa berandalan yang ingin merampas uang dan melecehkannya. Beruntungnya, saat itu Oh So datang dan menyingkirkan pria yang mengganggu Oh Yong. Menyadari Oh So datang, Oh Yong justru meluapkan kekesalannya, apalagi saat mengingat jika kapsul yang ia berikan ternyata adalah racun.
Setelah amarah Oh Hyong mulai mereda, Oso mengaku jika ia pernah berada di titik terendah sehingga berniat mengakhiri hidup dengan kapsul tersebut. Oh Hyong dibuat penasaran mengapa Oso tak memberikan obat itu padanya, padahal ia bisa mewarisi seluruh aset jika Oh Hyong sudah meninggal. Hal itu pun membuatnya semakin dilema. Sebenarnya, seperti apakah watak kakaknya itu? Setelah perbincangan tersebut, Oh Hyong pergi meninggalkan Oso sembari menahan rasa sedihnya. Tiba-tiba di sebuah tangga, ia terjatuh hingga tak sadarkan diri. Bersama Jin Sung, Oso segera membawanya ke rumah sakit yang memiliki dokter bedah terbaik di Korea. Setelah melihat hasil CT scan, seorang dokter menyarankan agar Oh Hyong segera dioperasi karena tumor di kepalanya yang terus membesar. Beberapa saat kemudian, seorang dokter wanita yang bernama Jo datang. Ia pun berkata jika kondisi Oh Hyong tak akan bertahan lama sehingga tak perlu memberikan harapan palsu terhadap pasien. Sementara itu di lain tempat, Nyonya Wang bertemu dengan Sora untuk meminta penjelasan mengenai karakter Oso jauh sebelum bertemu dengan Oh Hyong. Tampak Nyonya Wang bertanya mengenai teman Oso yang juga memiliki nama yang sama. Sora berkata jika pria tersebut sudah meninggal 1 tahun yang lalu akibat sebuah kecelakaan. Pria itu juga pernah tinggal di panti asuhan di daerah Haemang. 보육원에 있었단 말은 들었는데. Tuan Jang dan Nyonya Wang menjenguk Oh Hyong di rumah sakit. Keduanya melihat bagaimana Oh Hyong diperlakukan sangat baik oleh Oso yang tulus menyayanginya. Keesokan harinya, Jin Sung mulai cemas karena waktu yang diberikan Mochul semakin dekat. Ditambah lagi Sora yang mengacau akan memberitahu keluarga Oh Hyong jika Oso adalah kakak palsu. 처리가 좁고 이제 시간 26일밖에 안 남았는데. Jin Sung mendesak Oso untuk memeras Myung Ho dengan skandal perselingkuhannya daripada harus mengurus kelicikan Nyonya Wang. Ia pun berpikir cepat atau lambat mereka pasti akan menyadari jika Oso mencintai Oh Hyong. Mengetahui Oso keberatan dengan tawarannya itu, Jin Sung berniat memeras Myung Ho dengan caranya sendiri. Saat itu Nyonya Wang mengadakan pertemuan dan menolak Oh Hyong dirawat di rumah sakit rekomendasi Oso. Kini mereka akhirnya saling mengawasi karena tak percaya satu sama lain tentang tujuannya ada di dekat Oh Hyong. Oso berusaha meyakinkan Tuan Jang jika sedari kecil tumor Oh Hyong memang diobati namun tidak dengan kebutaannya. Mendengar hal tersebut membuat Jang emosi karena setahunya Nyonya Wang sudah merawat Oh Hyong bagaikan anak sendiri. 자네 아버지가 사람 취급을 안 해도 영일 친자식처럼 키운 사람이야. Kembali ke rumah sakit, setelah mendengar penjelasan dokter jika kecil kemungkinan penyakitnya sembuh, Oh Hyong justru memilih untuk pulang ke rumah. Padahal saat itu, Nyonya Wang sedang berusaha membawanya ke dokter langganan yang merawat Oh Hyong. Setibanya di rumah, Nyonya Wang sempat emosi dan menjelaskan apa yang selama ini ada di benaknya. Ia sadar Oh Hyong mungkin membenci dan mengira jika Nyonya Wang ingin menguasai perusahaan. Ia pun berusaha mengingatkan Oh Hyong tentang pengorbanannya dan bagaimana cara ia membantu Oh Hyong agar bisa membaca dan tetap bersekolah meskipun Oh Hyong buta. Hal itu pun tak lain adalah demi agar Oh Hyong bisa mengelola perusahaan. Ternyata selama ini mereka memang ragu mengoperasi Oh Hyong karena Oh Hyong sendiri yang selalu menolak. 수술 받자. 수술하면 살 수 있어. Sementara itu di lain tempat, Sora kembali mengingatkan Oso jika keberadaannya di rumah Oh Hyong akan sangat berbahaya karena ia bisa saja menghabisi Oso kapanpun jika Oh Hyong menyadari dirinya diperalat. Oso berkata jika ia akan meninggalkan Oh Hyong di waktu yang tepat. Di malam itu, Oh Hyong membicarakan mengenai pernikahan dan operasinya yang akan dilakukan dalam waktu berdekatan. Keesokan harinya, Nyonya Wang mulai mencari beberapa panti asuhan di daerah Haemang. Namun seharian ia belum menemukan data yang akurat. 사진이 없어졌네요. Sementara itu, Tuan Jang dibuat terkejut dengan foto lama Chung Tai dan Oso saat keduanya masih kecil, yang mana bekas luka bakar Oso terlihat jelas ada di tangan sebelah kiri. Ternyata dokter yang tempo hari terlihat arogan adalah dokter bedah terbaik yang juga kakak kandung Mochul. Tak ada pilihan lain, Oso menemui Mochul dan berlutut padanya agar membujuk sang kakak untuk mengobati Oh Hyong. Permohonan Oso sama sekali tak ditanggapi oleh Mochul, namun ia justru menjadi sasaran empuk emosinya yang semakin muak dengan sikap Oso. Meski sudah mempertaruhkan harga dirinya di depan Mochul, Oso masih saja kecewa karena Oh Hyong justru tak berharap untuk kesembuhannya. Di malam itu keduanya bertengkar hingga Oso meninggalkan rumah. Sempat Oh Hyong mengejar Oso,
dan merasa jika situasi tersebut sama seperti yang pernah ia alami puluhan tahun silam. Beberapa saat kemudian, Oh-so kembali untuk menjemput Oh-yong karena tak tega melihatnya terus-terusan menangis. Oh-so mengajak Oh-yong ke sebuah tempat untuk menyadarkannya betapa berharganya hidup ini dan perjuangan yang harus ia lalui. Karena Oh-so juga akan menderita jika dirinya kehilangan Oh-yong. Setelah melalui perdebatan yang panjang, Oh-yong akhirnya berjanji untuk berjuang melawan penyakitnya dan menghadapi resiko apapun yang akan terjadi. Keesokan harinya, Oh-so melihat boneka salju yang dibuat oleh Oh-yong dan sebuah tulisan jika ia ingin hidup lebih lama lagi bersama Oh-so. Dari kejauhan, Nyonya Wang melihat jika Oh-so menyimpan perasaan terhadap Oh-yong bukan layaknya seorang kakak kandung. Hari itu juga ia mengunjungi panti asuhan di mana Oh-so dibesarkan, dan ternyata Oh-so bukan berasal dari keluarga Tuan Oh. Sementara itu, Tuan Zhang menemukan laporan peristiwa kecelakaan kakak kandung Oh-yong yang asli. Chung Tai tak menyangka jika selama ini Oh-yong sedang bersama pria asing. Namun mereka akan tetap menjaga rahasia demi kesembuhan Oh-yong karena Oh-yong justru terlihat sangat bersemangat. Kabar baik menghampiri Oh-so di kala itu karena Mo-chul menelponnya untuk memberitahu jika Dr. Jo bersedia memeriksa kondisi Oh-yong. 정말 iya? Ternyata bantuan dari Mo-chul tidaklah cuma-cuma. Ia mengancam akan menghabisi Oh-so jika dirinya tak bisa membayar hutang dalam waktu 19 hari lagi. Oh-so tak peduli dengan hal itu, asalkan ia bisa menyelamatkan Oh-yong karena gadis itu tidaklah bersalah. Ia pun berjanji akan mencari cara lain untuk mendapatkan banyak uang. Setibanya di rumah, Nyonya Wang memberitahu Oh-so jika mereka setuju mengoperasi Oh-yong yang akan dilakukan oleh Dr. Jo. Ternyata Nyonya Wang berencana mengusir Oh-yong setelah Oh-yong selesai dioperasi. Sembari menunggu jadwal operasi, Oh-so selalu mengajak Oh-yong ke berbagai tempat dan melakukan banyak hal. Ia merasa momen yang paling membahagiakan dalam hidup di mana ia bisa tertawa lepas dan merasakan kehidupan yang benar-benar adil. Berpindah kepada Sora dan Tuan Kim. Sebagai pacar Sora, Tuan Kim memberi perintah agar wanita itu pergi ke negara Swiss. Ia tak ingin Sora kembali dekat dengan Oh-so. Ternyata Tuan Kim tahu jika Sora lah yang melakukan penggelapan dana. Namun ia dengan sengaja menyalahkan Oh-so karena pria itu telah merebut perhatian Sora selama ini. Tak ingin kehilangan Oh-so, Sora pun mengancam pria itu untuk meninggalkan Oh-yong dalam waktu 3 hari lagi. Ia juga meminta Oh-so datang ke bandara dan terbang bersamanya ke Swiss di hari yang telah ditentukan. Oh-so sendiri menemui orang tua Jin-sung yang sudah ia anggap sebagai orang tuanya. Oh-so memberitahu Jin-sung agar tak lagi mencarinya karena dirinya akan menyelesaikan semua masalah dengan caranya sendiri. 이제부터 너 나한테 어떤 말도 시키지 마. Di malam itu, Oh-so tak bisa menahan lagi perasaannya terhadap Oh-yong, sehingga ia nekat mencium gadis itu yang sedang tertidur lelap. Peristiwa itu pun membuat Oh-yong sangat tak nyaman, namun ia berpura-pura memejamkan mata. Oh-so merasa iba karena Dr. Jo berkata jika harapan operasi Oh-yong hanya 10% saja. Di malam itu, Nyonya Wang melihat Oh-so keluar menuju area rumah kaca. Ternyata Oh-so ingin merekam video pengakuannya jika ia bukanlah kakak kandung Oh-yong dan alasan mengapa ia melakukan semua itu. Ia juga meninggalkan foto kakak Oh-yong yang asli di ruangan tersebut, berharap Oh-yong bisa melihatnya jika operasi matanya berjalan dengan sukses. Ia menyebut jika kakak Oh-yong jauh lebih baik daripada dirinya dan banyak disukai orang. Oh-so meminta maaf karena telah mencintai Oh-yong dengan cara yang keliru. Frustasi karena ingin membantu Oh-so namun tidak memiliki uang, Jin-sung nekat meminjam uang pada seorang gangster. Namun saat itu, Tuan Kim justru menganggap jika usaha Jin-sung akan sia-sia. Ia justru memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Jin-sung hingga terkapar. Melihat perbuatan keji itu, Mo-chul berusaha membantu Jin-sung dan memberinya peringatan kepada Tuan Kim jika setidaknya Oh-so masih punya waktu. Ia berkata, sekalipun mereka gangster, namun tetap menggunakan etika dalam berbisnis. Mo-chul berjanji akan menghabisi Oh-so dengan tangannya sendiri jika Oh-so mengingkari perjanjian. Keesokan harinya, Oh-yong mulai menjaga jarak dengan Oh-so. Ia menolak jika disentuh, bahkan menyuruh Oh-so keluar dari kamarnya. Melihat Nyonya Wang yang masih bersikap biasa, Oh-so pun penasaran. Padahal Nyonya Wang sudah mengetahui identitas Oh-so yang sebenarnya.
Setelah jadwal operasi Oh Yong ditentukan, Nyonya Wang ingin Oh So keluar dari rumah itu dengan tangan kosong jika ia tak ingin dituntut. Namun Oh So juga balik mengancam Nyonya Wang. Nyonya Wang terbukti sudah menyakiti Oh Yong secara perlahan alih-alih melindunginya. Penasaran dengan apa yang dilakukan Oh So di rumah kaca, Nyonya Wang akhirnya memeriksa kamera CCTV karena baik Oh So dan Oh Yong selalu ke tempat itu di waktu yang berbeda. Singkat cerita, Oh Yong kembali menjalani CT scan ulang dan berkonsultasi langsung dengan Dr. Jo. Namun ucapan Dr. Jo tak membuat Oh Yong terpuruk. Ia justru tetap memaksa dokter melakukan operasi karena keajaiban sekecil apapun bisa saja terjadi. Di hari itu juga, Dr. Jo bersama tim lainnya melakukan simulasi operasi. Namun tetap saja, ia tak bisa berharap lebih karena penyakit Oh Yong sudahlah parah. Seorang dokter memberitahu Oh So jika kebutaan yang dialami Oh Yong akibat sengaja tak diobati sedari kecil. Setelah memeriksakan diri di rumah sakit, Oh Yong bertemu dengan Haesun. Ia pun menceritakan tentang hatinya yang mulai bergetar jika berdekatan dengan Oh So. Namun Oh Yong sendiri tak yakin apakah benar ia menyukai kakaknya sendiri. 오빠 좋아해도 되니? Karena terus berada di sekitarnya, Oh So memberi perintah agar Jin Sung dan Haesun pergi ke area pedesaan karena situasi mulai tak terkendali. Haesun memberitahu Jin Sung jika Oh So bisa mendapatkan uang dari Oh Yong karena Oh Yong sendiri yang mulai mencintai pria itu. Namun tetap saja hal tersebut tak bisa diandalkan karena Oh So pasti akan dihabisi oleh Mochul terlebih dulu. Beberapa hari kemudian, ketika ada kesempatan, Nyonya Wang mencuri kunci rumah kaca milik Oh Yong yang mengantarkannya pada ruang rahasia yang juga kamar mendiang ibu Oh Yong. Betapa terkejutnya ia saat melihat banyak rekaman video yang dibuat oleh Oh Yong saat ia masih kecil. Hal itu pun tentunya bisa mengungkap perbuatan Nyonya Wang selama ini. Keesokan harinya, Oh So mendatangi sebuah klinik mata di mana dokter sengaja tak memberi pengobatan terhadap Oh Yong karena ia telah disuap. Namun, karena tak bisa menemui dokter tersebut, Oh So pun menguntitnya kemanapun pria itu pergi dan menghajarnya di tengah jalan. Hari itu juga adalah hari yang ditentukan Sora agar Oh So meninggalkan kediaman Oh Yong. Namun saat menunggu di bandara, Oh So ternyata tak kunjung menemuinya. Pada akhirnya, Sora nekat menelpon Oh Yong dan membongkar semua identitas Oh So yang bukan kakak kandungnya. Betapa terkejutnya Oh Yong mendengar hal itu, apalagi saat ia mengetahui jika kakaknya yang asli sudah lama meninggal. Setelah mengetahui ruangan rahasia, Nyonya Wang menegur Oh So karena ia berani mencium Oh Yong. Ia mengancam akan memenjarakan pria itu setelah Oh Yong mengetahui semua ini. Perbuatan Oh So menyelinap ke ruang rahasia pun diketahui oleh Nyonya Wang, yang diduga dari situlah Oh So mencuri semua ingatan Oh Yong saat masih kecil dan berlagak seperti kakaknya hanya demi mendapatkan uang. Nyonya Wang akhirnya mengaku jika ia sengaja menyebabkan Oh Yong buta, namun kesalahannya itu tak sepadan dengan apa yang sudah ia lakukan selama ini. Ia sudah membesarkan Oh Yong, terlebih Oh Yong juga sangat bergantung padanya. Oh So berkata jika pengacara Jang akan menemui seorang dokter yang sudah memanipulasi diagnosa penyakit Oh Yong. Mendengar hal itu, Nyonya Wang terkejut, apalagi Mira juga bersedia memberikan kesaksian. 미라가 증인을 서주기로 했지. Tanpa keduanya ketahui, Oh Yong mendengar pertengkaran tersebut yang membuatnya semakin trauma. Pada akhirnya, ia pun benar-benar yakin jika Oh So bukan kakak kandungnya. Oh So akhirnya menerima pesan dari Sora jika Sora sudah membongkar semua rahasianya. Sempat terpikir untuk keluar dari dunia hitam, namun Jin Sung akhirnya kembali mengajak Oh So untuk berjudi dan meninggalkan Oh Yong saat itu juga. Namun Oh So masih mempertimbangkan hal tersebut. Di luar dugaan, Tuan Cheng memberi perintah pada Nyonya Wang agar segera meninggalkan rumah Oh Yong. Mulai saat ini, dirinya lah yang akan bertanggung jawab penuh terhadap diri Oh Yong, karena Tuan Cheng akan melaporkan semua perbuatan Nyonya Wang pada para pemegang saham. Amarah Tuan Cheng kepada Oh So juga tak membuatnya gentar, karena Oh So berjanji akan menjaga Oh Yong hingga akhir. Setelahnya, Oh So memeriksa ruang rahasia Oh Yong yang kini terlihat berantakan. Ia yakin Oh Yong sangat kecewa setelah mengetahui jika selama ini ia ditipu. Oh So lalu memutar video Oh Yong yang pada akhirnya ia mengetahui jika wanita itu juga mencintainya. 사랑하게 되는 것까지. Sementara Oh Yong sendiri terlihat mendatangi butik untuk mencari gaun pengantin yang sesuai.
Demi membalas semua kebaikan Nyonya Wang, ia ingin Nyonya Wang memilihkan gaun yang cocok dan melakukan sesi foto layaknya seorang anak dan ibunya. Di lain sisi, Haisun akhirnya mengambil langkah terlebih dulu. Ia menemui Oh Yong dan memintanya untuk memberikan uang kepada Oso jika Oh Yong benar mencintainya. Karena jika Oso gagal mendapatkan uang tersebut, maka nyawa Oso akan dipertaruhkan. Beberapa hari kemudian, Oh Yong mengajak Oso ke sebuah tempat yang menyimpan banyak kenangan dengan kedua orang tuanya. Sayangnya, karena tempat tersebut di area tengah hutan, mobil Oso tak bisa menjangkaunya. Terpaksa, Oso menggendong Oh Yong hingga ke tujuan. Kepergian Oh Yong tentu saja membuat Nyonya Wang dan Myung Ho panik. Terlebih Oh Yong juga sempat menyampaikan kalimat yang ingin mengakhiri hubungan pertunangan. Di tempat itu, Oh Yong ingin mengakhiri hubungannya dengan Oso yang tega menipunya demi uang 7 miliar. Ia penasaran sampai di manakah Oso akan menipunya jika sudah mendapatkan uang tersebut. Rasa kecewanya kepada Oso bahkan sampai mengalahkan rasa sedihnya karena sang kakak sudah meninggal. Sadar Oh Yong sangat membencinya, Oso berusaha menenangkannya dengan memeluk gadis itu sembari berkata jika dirinya sangat menyayangi Oh Yong. Menganggap semua urusannya telah selesai, Oh Yong meminta Oso untuk menelpon Tuan Chang agar datang menjemputnya. Namun Oso bersikeras jika keduanya akan tetap menginap dan kembali ke Seoul pada keesokan harinya. Sebenarnya, Oh Yong memaklumi kondisinya yang buta sehingga ia mudah ditipu oleh mulut manis pria seperti Oso. Namun setidaknya berada di sisi Oso sempat membuatnya bahagia walau dalam sekejap. Keesokan harinya, Oh Yong memberi kabar pada Tuan Chang jika ia akan pulang malam bersama Oso. Ia juga memberi perintah pada Tuan Chang untuk melakukan suatu hal karena Oso akan pergi pekan depan. Ternyata Oh Yong ingin Nyonya Wang mengemasi barang-barangnya juga. Mendengar hal tersebut membuat Nyonya Wang dan Myung Ho sangat terkejut. Apakah mungkin Oh Yong setega itu kepadanya? Oso lalu mengajak Oh Yong ke pasar sembari menceritakan tentang kehidupannya di panti asuhan dulu. Ia bercerita jika kehidupannya sangatlah menyedihkan namun juga memberikan banyak pelajaran yang berharga. Oso ingin berpamitan dengan Oh Yong dengan cara baik-baik. Dan beberapa saat kemudian, Oso mendapat pesan dari Mocul jika hari pembayaran hutang sudah mulai dekat. Di lain tempat, Mocul dan dua orang bawahannya terlihat makan di kedai milik orang tua Jinsung. Pria bernama Namsik itu pun memberikan peringatan kepada Mocul untuk segera menghabisi Oso. Ia menduga Mocul terlalu pengecut untuk menghabisi seseorang dengan tangannya sendiri. 무서워? Mendengar Mocul mengeluarkan kata yang tak sopan pada ibunya, Jinsung tak tinggal diam. Ia mengusir pria itu dari kedai dan mengancamnya agar tak perlu datang lagi menemui keluarganya. Jinsung lalu menemui Tuan Kim dan membuat kesepakatan dengannya. Ia dan Oso akan membayar hutang dengan cara bermain judi. Rupanya karena sudah terlanjur membenci Oso, ia berniat menghabisi pria itu dan Mocul sekaligus. 우수영이 죽으면 당신한테 득되는 게 뭐가 있어? 머리를 써, 머리를. Setibanya di rumah, Tuan Chang sedang mempersiapkan apa yang Oh Yong inginkan yang tak lain adalah sebuah koper berisi uang yang akan ia berikan kepada Oso. Namun saat itu Oso menolak membawa uang tersebut dan hanya mengambil setumpuk uang. Di malam itu juga, Oso akhirnya meninggalkan rumah Oh Yong yang juga sempat membatalkan pertunangannya dengan Myung Ho. Ia meminta Tuan Chang mengangkat prestier lain dalam waktu dekat. Setelahnya, Tuan Chang mengambil hak perwalian Oh Yong yang selama ini ada di tangan Nyonya Wang. Oh Yong memutuskan tak akan menuntut wanita itu dengan berbagai kejahatan yang sebenarnya telah ia lakukan. Nyonya Wang berusaha meyakinkan Oh Yong jika ia sudah menganggapnya seperti anak sendiri dan tak pernah terlibat dalam kematian Tuan Oh. 1 tahun silam, Tuan Oh sendiri yang menolak resusitasi jantung ketika sang dokter akan menolongnya. Mengenai dugaan penggelapan dana, sebenarnya Nyonya Wang sudah mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan setelah Oh Yong mengambil alih kantor 1 tahun yang lalu. Oh Yong akhirnya berterima kasih kepada Nyonya Wang atas jasanya selama ini. Namun ia tak ingin melihat wajahnya lagi setelah operasi selesai dilakukan. Nyonya Wang hanya bisa pasrah dengan keputusan Oh Yong. Di malam itu juga, Oh Song menemui Mocul untuk membayar hutang Jinsung. Sehingga kini urusan Mocul dengan Jinsung sudah selesai. Oso tak membawa uang 7 miliar karena ia belum bisa mendapatkannya. Apalagi saat ini, dirinya juga sudah meninggalkan rumah Oh Yong.
Terlihat Mocul saat itu dalam keadaan tak sehat karena suatu penyakit. Dengan sedikit sisa uangnya, Oso juga memberikan ayah Jinsung sedikit modal untuk pindah ke kampung halamannya. 그 돈 들고 쉬고 가, 아버지. Keesokan harinya, Nyonya Wang pergi ke sebuah desa tempat tinggal kedua orang tuanya. Sebelum pergi, ia sempat meminta Mira dan Jung Tae untuk datang ke rumah Oh Hyung agar menemani wanita itu sampai selesai operasi. Ternyata Nyonya Wang tak pernah kembali ke kampung halamannya karena orang tuanya sudah tak mengharapkan kehadirannya. Nyonya Wang menyewa sebuah tempat kecil untuk menyendiri. Menyadari Oso kembali dengan tangan hampa, Haesun sangat kecewa dan berniat meminta uang tersebut pada Oh Hyung. Ia khawatir bagaimanakah nasib Oso selanjutnya tanpa uang tersebut. Pada akhirnya, Oso sepakat untuk membayar hutang dengan cara berjudi. Namun Oso tak yakin jika semudah itu Tuan Kim akan membebaskannya. Ia memohon pada Mocul dan memintanya untuk segera bersembunyi karena Tuan Kim mulai mengejarnya. 김 사장 조심해. 아무래도 김 사장이. Sementara itu, Tuan Jang memberitahu Oh Hyung jika kemungkinan Oso sebenarnya menyukainya, mengingat Oso menolak untuk membawa uang 7 miliar yang sudah mereka siapkan. Oh Hyung akhirnya menunda jadwal operasi karena ia masih belum siap. Oh Hyung ingin Tuan Jang mengurus sebuah kasus terlebih dulu karena pria itu juga merupakan seorang pengacara. 억울한 살인사건 용의자라면서요. Di malam itu, Haesun dan Oso minum bersama di sebuah kedai. Haesun menyayangkan keputusan Oso yang kembali bertaruh di atas meja judi. Oso terlihat bersalah karena pernah hadir dalam kehidupan Oh Hyung sehingga ia tak bisa menipunya lagi. Pernah suatu ketika, Oso mencoba menghubungi Oh Hyung namun tak kunjung mendapatkan respon. Tuan Jang terpaksa meninggalkan Oh Hyung di rumah sendirian karena ia ada urusan mendadak. Namun ia berjanji akan kembali esok hari sebelum Oh Hyung dioperasi. Oso pun dibuat penasaran apakah yang membuat Oh Hyung gelisah sehingga menunda masuk rumah sakit. 수술 전 불안증 같대. Anak buah Mocul terlihat menemui Dr. Jo untuk meminta obat karena akhir-akhir ini keadaan Mocul semakin memburuk. Dr. Jo justru ingin Mocul yang datang sendiri ke hadapannya dan berobat secara serius. Saat bepergian ke pusat kota, tak sengaja Oso melihat Oh Hyung bersama komunitas tunanetra. Ia lalu mengikuti kemanakah Oh Hyung pergi dan terus mengawasinya sampai wanita itu pulang. Adanya sebuah taksi yang mengikuti keduanya membuat Mira merasa risih. Betapa terkejutnya Mira setelah melihat jika pria di taksi itu adalah Oso. Meskipun dipaksa untuk memeriksakan diri ke rumah sakit, saat itu ia meminta anak buahnya untuk pulang terlebih dulu. Tanpa Mocul ketahui, ia sudah diintai oleh anak buahnya yang kini berkhianat dan bekerja di bawah Tuan Kim. Baru 1 hari berpisah dengan Oh Hyung membuat perasaan Nyonya Wang tak karuan. Ia berusaha menulis surat untuk Oh Hyung menggunakan huruf braille. Betapa bahagianya Nyonya Wang ketika mendapat telepon dari Oh Hyung yang terdengar mengkhawatirkannya. Sepertinya karena hidup lama bersama membuat Nyonya Wang dan Oh Hyung memiliki ikatan batin tersendiri. Kepergian Oso membuat Oh Hyung rindu berat. Ia pun masuk ke kamar yang biasa pria itu tiduri. Oh Hyung mengenang momen kebersamaannya dengan Oso yang membuatnya tidur dengan nyaman. Tak terasa air mata Oh Hyung menetes karena ia kembali kehilangan orang yang sangat ia sayangi. Keesokan harinya, Tuan Jang memastikan keadaan Oh Hyung lewat sambungan telepon. Sementara Mira membantu Oh Hyung mengemasi barang-barangnya yang akan ia bawa ke rumah sakit. Saat itu Oh Hyung teringat jika Mira harus melakukan wawancara pada pekerjaan yang selama ini ia impikan. Ia pun meminta Mira untuk melakukan wawancara terlebih dulu karena operasi baru akan dilakukan di malam hari. Oh Hyung juga memberikan hadiah kepada Mira sebagai bentuk kenang-kenangan. Meskipun dengan berat hati, Mira akhirnya meninggalkan Oh Hyung sendirian bersama seorang pelayan. Di hari itu, Jung Tae juga ada keperluan mengurus anaknya yang sedang sakit. Untuk kedua kalinya, Oh Hyung menunda operasi karena sepertinya ia sedang merencanakan sesuatu. Oso pun mulai panik dan berusaha menghubungi Oh Hyung. Ia justru mengabaikan telepon Mocul yang saat itu sudah dalam keadaan sekarat dan berusaha menahan sakit sembari minum obat. Berkali-kali Tuan Jang menelpon, namun Oh Hyung tak kunjung mengangkat yang membuatnya sangat panik.
Ia lalu memberitahu Mira jika dirinya tak bisa pulang cepat karena situasi yang sedang macet. Tanpa diduga, Oh Yong menelpon Oso untuk menanyakan kabar. Ia mengaku jika saat ini sudah berada di rumah sakit. Sadar Oh Yong sedang berbohong, Oso segera menuju ke rumah Oh Yong karena gadis itu seolah mengucapkan salam perpisahan. Sayangnya, tak ada satupun taksi yang bisa Oso naiki. Beruntungnya, tiba-tiba Mochul datang menghampirinya dan memberikan kunci mobil. Oso berjanji akan membicarakan urusannya dengan Mochul jika ia sudah memastikan keadaan Oh Yong baik-baik saja. Dari ucapan Mochul, pria itu juga meminta maaf kepada Oso dan berharap bisa bertemu lagi dalam situasi yang lebih baik. 마지막 인사를 하고 싶었다. Oso sendiri belum mengetahui tentang kondisi penyakit yang diderita oleh Mochul. Tiba-tiba, seorang anak buah Tuan Kim datang menghabisi Mochul di malam itu juga. Beberapa saat kemudian, Jin Sung melihat seseorang tergeletak di pinggir jalan yang tak lain adalah Mochul saat membawa pria itu ke rumah sakit. Sayangnya, nyawa Mochul tak bisa tertolong. Setibanya di rumah Oh Yong, Oso mendapati gadis itu sudah tak sadarkan diri di kamar mandi dengan kondisi tangan tersayat. Oso segera menghubungi Tuan Jang dan Dr. Jo untuk menyelamatkan nyawa Oh Yong. Setelah memeriksa keadaannya dan memberikan cairan infusan, Dr. Jo berbicara empat mata dengan Oso mengenai kematian Mochul di waktu yang hampir bersamaan. Meskipun Dr. Jo adalah kakak kandung Mochul, namun ia tampak tegar ketika menghadapi kenyataan ini. Ia tampak rela jika Mochul harus tewas di tangan seseorang di saat penyakit kankernya yang semakin parah. 개처럼 갔네. Sebelum dikremasi keesokan harinya, Jin Sung dan Hae Sun meratapi tubuh Mochul yang sudah terbujur kaku di ruang jenazah. Keesokan harinya, Jin Sung berhasil meringkus anak buah Tuan Kim yang menghabisi Mochul. Mereka tak berniat menyerahkannya kepada polisi, namun ingin menghukumnya dengan caranya sendiri. Anak buah Mochul juga memberi peringatan pada Jin Sung agar ia lebih berhati-hati menghadapi Tuan Kim karena pria itu sangatlah licik. 김 사장 돈으로 게임에서 돈을 따면 그건 니들이 딴 게 아니지. Kebahagiaan akhirnya menyelimuti Nyonya Wang setelah melihat kedua orang tuanya yang menjalani masa tua dengan bahagia. Tuan Jang saat itu menemui Nyonya Wang dan bertanya apakah ada niatan untuk kembali pada Oh Yong jika Oh Yong yang mengharapkannya. Singkat cerita, Oh Yong akhirnya sadarkan diri. Ia merasa terharu karena semalaman Oso menunggunya di samping tempat tidur. Ia lalu pergi ke ruang rahasia dan memutar video rekaman Oso yang berisi pengakuan perasaannya. 니 진짜 오빠가 Keduanya akhirnya berjanji untuk selalu bersama dan membicarakan kelanjutan hubungan setelah operasi Oh Yong selesai. Oh Yong tak ingin kehilangan Oso, begitu juga sebaliknya. Di malam harinya, Oso meminta bantuan Nyonya Wang untuk datang ke rumah Oh Yong karena ia harus pergi menyelesaikan sebuah urusan. Keesokan harinya, Oso kembali dan disambut sentuhan serta senyuman hangat dari Oh Yong. Oh Yong pun kini kembali merasakan masakan buatan Nyonya Wang yang sangat ia rindukan. Keluarga Jin Sung akhirnya memutuskan untuk pindah ke kampung halaman. Hari itu ia mengemasi barang-barang karena Jin Sung dan Hae Sun akan segera menikah. Saat di rumah sakit, Dr. Jo dibuat lega karena Oh Yong kini bersemangat dan tak ada keraguan sedikit pun mengenai operasi. 미안해. Berperan sebagai bandar judi terbesar di Korea, Tuan Kim mengumpulkan banyak penjudi kelas kakap di sebuah permainan. Nyaris Oso kalah jika Jin Sung tak cepat bergabung dengannya dengan strategi yang matang. Singkat cerita, Oso dan Jin Sung bisa memenangkan permainan. Peristiwa itu pun disaksikan langsung oleh grup bandar lewat kamera CCTV. Ternyata Oso ingin keselamatannya dan Jin Sung terjamin setelah ia berhasil mendapatkan uang dari hasil judi. Mengira malam itu Oso bisa menemani Oh Yong di rumah sakit, namun sayang ia harus mengalami kenyataan yang menyedihkan. Ia diserang oleh orang terdekatnya sendiri. Tak diduga, Tuan Kim mengancam akan menghabisi keluarga Jin Sung jika ia tak mau menuruti perintahnya. Sebuah truk dipastikan akan menabrak mobil yang mengangkut keluarga Jin Sung jika ia tak bersedia menghabisi Oso. Terpaksa, Jin Sung melukai kakak angkatnya sendiri karena ia lebih memilih keselamatan keluarganya. Ditemani keluarganya, Oh Yong berjuang di kamar operasi. Tak pernah terpikirkan olehnya, di malam itu juga Oso meregang nyawa di tempat perjudian.
6 bulan kemudian, terlihat Oh Hyung sudah bisa melihat meskipun belum sempurna. Ia tetap mengunjungi komunitas tunanetra karena ingin memberikan donasi. Saat di tepi jalanan yang dipenuhi tanaman berbunga, Oh Hyung menghentikan taksi yang ia tumpangi dan melihat seseorang yang sangat mirip dengan Oso. Setelah mengikutinya, Oh Hyung akhirnya sampai di sebuah kafe tempat Oso bekerja. Di tempat itulah, Oso selalu menantikan kabar dari Oh Hyung setiap saat melalui Nyonya Wang. Untuk pertama kalinya, Oh Hyung bisa melihat wajah Oso, wajah yang selama ini hanya ada di dalam bayangannya, yang ternyata adalah sosok pemuda tampan dambaan hati. Dan film pun berakhir.